lah di sini. Mau dengarin penjelasan Bang Juma tuh tentang Islam gimana. Iya, Masya Allah. Itu Jadi, aja sih, Bang. Oke, Di baik. YouTube banyak. Jadi kita gini. ajaran Islam di YouTube. Sabar dulu. Mohon maaf, mohon maaf ya, Bang Palopo ya, terpaksa gua angkat ya, pakai mobil ambulan ya. Lebih baik saya naikkan oten yang mau belajar ya, yang mau masih banyak kok yang antri di bawah juga. Mungkin siapa tahu juga ada yang seperti Bang Michael ya kan, gitu. Iya. Yang buat cemong-cemong untuk sementara di bawah dulu ya. Lanjut Gerunda. Jadi begini Bang, ini kan Ya, ada banyak silakan. beberapa penjelasan waktu saya ke gereja itu. Banyak pendeta yang bilang katanya Nabi Muhammad begini-begini. Saya sih secara akal sih saya nggak percaya sih itu. Cuman ya lebih baiknya Bang Juma yang menjelasin apakah betul itu Nabi Muhammad itu kawin pada umur 8 tahun ya kalau nggak salah itu saya dengar. Itu gimana itu Bang? Apakah betul itu pernyataan pendeta apa enggak? Apa Baik. gimana itu? Kita kan nggak tahu. Baik, saudaraku, baik. Jadi gini, nikah itu menghalalkan yang tadinya diharamkan. Itu nikah. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada hadits yang menerangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun. Dan kemudian serumah dengannya di usia 9 tahun. Itu 1400 tahun silam di padang gurun. Kenapa kemudian binatang onta itu tidak ada di tempat kayak kita di Indonesia ini? Jarang. Kalaupun hidup dia butuh kemudian bukan secara alami. Karena orang di padang gurun itu, jangankan orangnya, binatangnya pun itu binatang-binatang yang tangguh. Makanya orang-orang Arab itu besar tinggi, tulangnya besar-besar semua. Itu sekarang. Apatah lagi 1400 tahun silam. Usia 9 tahun itu, anak-anak itu sudah bukan mulai, tapi mereka itu sudah dewasa di zaman sekarang. Makanya di tradisi Yudaism, wanita itu bisa dinikahi di usia 3 tahun. Itu dulu. Bahkan saya sekarang usiaku 40-an. Waktu kecil itu masih santer orang wanita-wanita itu menikah di usia SD loh. Bahkan banyak nenek-nenek kita yang mengatakan saya dinikahkan pada saat itu belum haid. Nah, apakah kemudian itu dianggap sebagai suatu pelanggaran? Tidak. Tak ada pelanggaran. Pelanggaran apa? Cuman di negara kita ini yang bikin aturan itu karena banyaknya kemudian tindakan-tindakan pelanggaran seksual kepada anak di bawah umur. Nah, Rasulullah menikahi, tidak menggauli di usia itu. Serumah di usia 9 tahun. Tidak ada informasi menggauli di usia itu. Sedangkan sejarah. Itu hadis kan bisa saja kemudian dhaif, bisa juga maudhu, bisa lemah, bisa palsu. Kalau hadis, kabar. Tapi sejarah tidak bisa dibohongi. Perang Uhud, perang Badar, syaratnya untuk ikut, baik wanita maupun perempuan, sama aja ya, baik wanita maupun laki-laki, syarat ikut perang 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang pada saat itu, berarti usianya 15 tahun. Sedangkan pada masa itu beliau belum dinikahi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat ikut perang 15 tahun. Aisyah ikut perang usia itu pada masa itu. Sedangkan usia 15 tahun menjadi syarat ikut perang. Nah, Siti Aisyah sudah ikut dan dia belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah lebih benar daripada informasi yang tadinya di antara penyampainya ada yang lalai, ada yang hafalannya buruk, ada yang pendusta dan seterusnya. Artinya sejarah lebih betul. Contoh.
dikatakan di 2024 ada seorang apologet muslim di Makassar bernama Bang Suma. 2024, 100 tahun kemudian ada orang yang menceritakan dari sipulan menceritakan saya pernah bertemu dengan Bang Suma bla bla bla. Tapi yang diceritakan itu kejadian di tahun 1800. Itu yang dijadikan rujukan. Tetapi ada pelaku sejarah yang menceritakan tahun sekian Bang Suma tahun 2024 dia di Makassar melakukan penginjilan, melakukan debat lintas agama. Itu lebih betul karena yang diceritakan itu adalah sejarah, bukan berita-berita yang tadi, tapi sejarah lah yang betul. Nah, inilah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabatku, kalau ada pendeta dia sekolah di mana? Islamologi, betul, beberapa SKS, dia belajar di STT. Tapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuannya untuk mematikan kebenaran menjadi satu kesalahan, dan kesalahan itu dianggap salah. Kesalahan yang dibuat-buat itu dijadikan sebagai olok-olokan terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oke. Apakah betul itu Bang? Yesus itu pernah sholat atau ada ayatnya Bang itu? Apa itu Bang? Apakah benar? Apakah ada ayatnya ini Yesus pernah sholat Bang? Di dalam Al-Quran? Dalam Bibel? Ada, Matius 26 nomor 39. Matius berapa Bang? 26:39. Iya, tunggu ya Bang. Iya. Coba Ya, Bang. sambil menunggu Bang Mikael ya, izin sedikit Burunda ya. Iya, silakan. Iya, ini buat teman-teman di bawah yang bertanya-tanya kemana Kepas. Kepas sudah dijemput Paulus ke rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi Kepas sudah dijemput dan mudah-mudahan setelah keluar dari RS dia bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Lanjut Burunda. Baik, gaspol teman-teman, tap layar ya, tembus 1M ya, Masya Allah penonton malam ini ya, Masya Allah edukasi banget Bang Suma ya. Siapa? Bang Darian, kopi masih ada Bang Darian? Kopi, Bang Darian. Tadi saya Enak disebut diam-diam bikin kopi, gue dulu. sendiri di sini bro. Oke, air panasnya ada teman-teman, kopinya yang nggak ada nih, kirim dong. Lanjut. Benar Bang ya, Matius 26:39 betul ya? Iya, betul ya. Oke. Di dalam Al-Quran, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salah. Jadi beliau mendirikan salat, melaksanakan salat. Apa salat itu? Maju ke depan, mengangkat tangan, menghadap kepada pencipta alam semesta dengan penuh keyakinan, hati, kalbu, jasad ikut tunduk. Lalu kemudian rukuk, sujud, berdoa kepada Allah. Nah, itu sholat. Ini kan tidak tertulis sholat ya Bang. Ya, itu gimana itu Bang? Gimana? Ini kan tidak tertulis Yesus sholat, itu gimana itu? Ya, sholat itu kan doa. Prosesi sholat doa. Pembedanya ketika Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh penolong yang diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Itu satu. Yang kedua, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ahli Taurat dalam beribadah sujud, mereka melakukan 3 kali sehari semalam. Umat Islam juga melakukan itu. Abraham sujud, Yakub sujud, semua sujud dalam beribadah. Makanya tadi Yesaya 66 nomor 23, sujud. Sujud dalam beribadah kami menyebutnya dengan sholat. Gitu Bang. Ya, kembali ke Al-Qurannya Bang tentang Islam. Iya. Ya. Itu saya mau nanya, itu
Allah itu gimana ya Bang? Allah, ya, Tuhan Islam itu gimana? Oke, baik. Ya, Yang pertama, Al-Quran surah Yasin ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru manittaba'az zikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita lihat, Bang, dengan kasat mata kita di atas alam semesta ini. Lalu bagaimana cara kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu ada? Sederhana. Kita manusia, oke. Nama kita Bang Suma, oke. Ada tangannya Bang Suma, ada kakinya, ada mulutnya, ada kepala, kaki. Tapi apakah betul itu milik kepunyaan Bang Suma? Bang Suma, ya. Apa yang ada pada diri Anda yang adalah milik Anda? Apa ya? Mata bukan milik saya, tangan bukan milik saya juga, kaki juga bukan milik. Lalu ini milik siapa? Makanya Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi ampusihim. Apa kata Allah? Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda keberadaan kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Saya ingin tanya kepada saudara, kita diskusi rian aja. Ya. Setiap bulan Anda hampir cukur rambut, betul? ya, ya. Cukur kuku juga, betul? Enggak. Jarang, tapi pernah cukur kuku, potong kuku. Iya. Pernah potong lidah? Pernah potong hidung? Atau potong si ucok karena bertumbuh makin panjang? Atau tulang rusuk sudah melilit sampai ke betis? Ingat Bung, ingat, kita memasukkan ke dalam mulut nasi, daging, ikan, sayur. Yang memproduksi itu siapa? Isi perut kita di dalam. Pernah kita tahu bagaimana usus kita bekerja? Pernah kita atur? Tidak. Kita yang mensuplai ini ke lidah, ini ke betis, ini ke ucok, ini ke tangan. Pernah kita atur? Tidak. Lalu suplai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini menyebar ke seluruh penjuru badan kita. Tapi kenapa gigi tidak memanjang? Siapa yang menahan pertumbuhannya? Kenapa lidah tidak memanjang? Kenapa tidak bertumbuh makin panjang? Kenapa kemudian hidung tidak memanjang? Kenapa ucok tidak memanjang? Kenapa jari-jari kita tidak memanjang? Yang memanjang hanya rambut, yang memanjang hanya kuku. Siapa yang menahan itu sendiri? Pak RT, bukan. Pak RW, bukan. Presiden, bukan. PBB, bukan. Orang tua, bukan. Kita, bukan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Bagi orang yang berakal, dia akan menemukan Tuhannya pada saat dia menelaah fi ampusihim, menelaah dirinya sendiri. Bayangkan Bung, ini praktek untuk mengenal Tuhan. Sekarang Anda tutup hidung. Tutup hidung, kita tutup hidung. Tutup mulut juga. Nah, sampai habis oksigen. Apa yang terjadi? Kita akan kelabakan dan akan membuka hidung dan mulut supaya bernapas. Apa yang menginstruksikan itu? Karena kita dalam keadaan tersadar. Kita sadar bahwa kapan tangan saya tidak hentikan menutup hidung dan mulut saya, maka saya akan mati. Itu terjadi karena kita sadar. Lalu 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai ada tidur sampai 4 hari 4 malam tidak bangun-bangun seperti Pak Bom-Bom. Kenapa dia masih bisa bernapas? Siapa yang membuat kemudian napasnya keluar masuk? Siapa yang membuat jantungnya itu berdetak? Kita sendiri. Mustahile. Berarti kata Allah, aku ada pada diri mereka. Makanya Tuhan kami itu tidak datang. Karena
Karena Tuhan kami meliputi aspek segala alam semesta beserta isinya. Itu Tuhan kami. Allah kami maha tahu, Allah kami maha kuasa, Allah kami maha melihat, Allah kami maha mendengar. Jadi ngapain dia datang? Yang datang itu yang tidak maha melihat. Untuk mengetahui buah arak dia harus berjalan. Cuk. Kalau dia jaraknya 3 kilo, maka dia naik sepeda. Buah arak. Ternyata kau tidak berbuah, apes. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus tidak maha tahu. Kalau Tuhan kami, ngapain dia datang? Apapun yang ada di atas muka bumi ini, jangankan yang kita ucapkan, yang kita niatkan dalam hati dia tahu. Itu baru Tuhan. Kalau ada Tuhan, dia nggak tahu siapa yang mengambil jubahnya, dia tidak tahu kapan musim buah ara. Itu bukan Tuhan, itu hantu. Nah, itu Allah. Jadi Allah yang kita sembah itu tidak setara dengan makhluk. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia, mau dia nabi, mau dia rasul, tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Karena kalau Tuhan itu dilihat oleh si fulan atau seseorang, maka orang itu pasti akan meleleh, pasti akan binasa. Bang, Injil Keluaran 33:20 ya. 33:20. Yesus Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Coba bacakan Bang, tolong dibacakan Keluaran 33:20 nanti. Keluaran 20. Tadi saya baca, Bang. 33:20. Iya. Oke, baik. Saya bacakan ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, betul. Berarti Tuhan itu nggak bisa dipandang. Sedangkan berbicara mengenai Keluaran berarti berbicara mengenai Nabi Musa. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi Nabi Musa kemudian tidak melihat Tuhan. Tidak bisa Tuhan itu dilihat. Bayangkan saja, Bung, di dalam kitab saudara sendiri dikatakan begini, di dalam benarkah Tuhan akan datang ke atas muka bumi untuk berdiam dengan Tuhan? Sesungguhnya itu di mana itu, Bang Handi? Kok saya jadi lupa ya? Benarkah Itu di mana? Allah akan berdiam dengan manusia di Iya. bumi? Itu 2 Tawarik berapa? 2 Tawarik 6 nomor 17 apa nomor 18 itu? Coba. Benarkah Allah hendak berdiam di atas bumi? 2 Tawarik 6 nomor Atau sebentar. 17. Di situ dikatakan begini. Benarkah Tuhan akan diam bersama-sama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi, meliputi seluruh langit, tidak dapat memuat engkau. Apalagi rahimnya Maria. Kan gitu, Bang. Ya. Nah, ya, jadi 2 Tawarik berapa tadi? 2 Tawarik 16. 2 Tawarik 6 nomor 18. Jadi gini, Bung. Kenapa kemudian adiknya itu masuk Islam? Karena di Islam itu dikatakan begini. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi, maka sungguh berlaku kepada mereka sunnatullah terhadap kebinasaan orang-orang terdahulu. Jadi Al-Quran mengatakan, kalau orang kafir dalam hal ini yang ingkar kepada Allah kemudian bertobat menjadi mu'allaf, semua dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan semuanya, sehingga mereka menjadi anak yang baru terlahir kembali. Jadi adiknya abang itu bersih dari dosa. Nah, setelah bersih dari dosa, beliau kemudian membaca di dalam Al-Quran atau diajarkan dalam Al-Quran,
Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyangnya, dari pasangannya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya. Mereka berkumpul di surga. Jadi di surga itu umat Islam itu bersama nenek moyangnya, bersama kakeknya, bersama bapak ibunya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya, bersama cucu-cucunya. Hidup rukun. Mereka hidup sama seperti di bumi. Mereka bercengkrama bersama, bercanda bersama, hidup dalam kekekalan dengan penuh kebahagiaan. Makanya itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Nah, sedangkan Bung, coba nanti sekali-kali tanya pendeta, Pak Pendeta, saya ingin bertanya, apakah nanti di surganya Kristen kita akan hidup bertemu kembali bersama dengan keluarga kita? Kalau dia mengatakan iya, minta dalilnya. Tidak akan ada. Tidak ada. Betul. Hanya di Islam kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Oke, jadi gini Bang, saya juga mau nanya nih Bang. Iya. Tentang apa itu namanya? Apa itu tentang Isra, apa itu Isra Miraj ya? Isra Mi'raj. Iya, gimana? Itu kan perjalanan Nabi Muhammad. Dulu Bang Juma, jangankan teman-teman Kristen kumpul sama keluarga, Yesus saja dipisahin sama mamanya di surga, bukan nggak diakui lagi. Ya itu kira-kira gitu. Lanjut. Apakah itu Bang? Apakah itu betul tuh Bang? Apakah ada ayatnya atau Allah langsung yang berfirman yang mana bertemu dengan Nabi Muhammad itu Bang? Iya, baik. Jadi gini Bung, bagi Allah dalam hal mengatur ciptaannya itu tak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Jadi yang memperjalankan itu Allah, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Kalau Nabi Muhammad yang berjalan sendiri pada masa itu bisa sampai berbulan-bulan. Tapi ini yang memperjalankan Allah. Allah yang memperjalankan. Sedangkan di dalam surah Al-Ma'rij, Al-Ma'rij ya teman-teman, ayat 5, betul ya? Benar nggak? Bukan ya? As-Sajadah, sorry. As-Sajadah. As-Sajadah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan apa di sana? Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayo. Jadi Allah mengatakan bahwasanya dia mengatur segala aspek yang ada kemudian di kehidupan bumi terhadap manusia. Bagi Allah hanya sehari, bagi manusia 1000 tahun. Gila nggak tuh? Jadi kalau bagi Allah sehari 1000 tahun, bagi manusia, bayangkan, bagi Nabi Muhammad itu cuman semalam. Bagi Allah itu berapa kalau semalam saja bagi hitungan manusia? Ngeri. Benar nggak? Ngeri nggak tuh? Saya ulang, 1000 tahun lamanya bagi hitungan manusia sama dengan sehari hitungan bagi Tuhan. Nah, Nabi Muhammad diperjalankan dalam hitungan hari manusia hanya berapa menit, hanya berapa jam. Kalau berapa jam saja dalam hitungan manusia, kira-kira lamanya bagi Tuhan berapa lama tuh?
Saya ulang, 1000 tahun lamanya bagi manusia, bagi hitungan Tuhan hanya sehari. 1000 tahun sehari. Kalau cuman 3 jam, berapa saat bagi Tuhan? Ya kurang lebih 350 hari lah. 350 tahun. Enggak, abangku. Enggak ya? Bukan seperti Bukan. itu. Hitungan kita, Nabi Muhammad hitungannya meninggalkan berapa bumi jam? berapa lama? Berapa jam hitungannya itu? Ya, Nabi Muhammad meninggalkan bumi berapa lama? Ayo. Malam kan? Malam. Satu malam kan? Satu malam. Cuman satu malam itu pun cuman berapa jam? Bagi manusia itu hanya beberapa jam saja. Bagi Tuhan berapa detik saja. Jadi kecil bagi Allah, sangat kecil bagi Allah untuk memperjalankan hambanya. Cuman satu kedipan mata manusia aja. Tikuk, udah selesai. Bayangkan itu. 3 detik Hanya lah. kedipan. Ya boleh saja 3 detik. 1000 tahun bandingkan dengan 1 hari. Berarti Itu, Bang, 1000 apakah tahun. ada saksinya bang tuh yang melihat? Nah, ini dia. Kalau kebenaran saudara, apakah butuh kesaksian? Al-Quran menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah bagi Allah yang menjadi saksi. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri Allah, pada diri Rasulullah, itu malaikat dan Allah yang menjadi saksi. Jadi tidak perlu kesaksian manusia, Bung. Contoh, Lukas mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Nah, sekarang kita tanya, itu kesaksian siapa? Bingung langsung kita. Siapa yang mengatakan Yesus disunat hari ke-8? Lukas. Lukas, kau menerima dari siapa informasi itu? Yohanes tak dicatat, Matius tak dicatat, Markus tak dicatat nggak di Markus? Dari mana pemberitaan itu? Dari saksi-saksi, paman. Siapa nama saksinya? Bom. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 16, 17, 18, jika engkau menghakimi orang, maka penghakimanmu itu jika aku menghakimi orang, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah, sedangkan aku menjadi saksi atas diriku dan Bapa juga saksi atas diriku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. 2 saksi sudah cukup. Al-Quran mengatakan lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Ditambah satu lagi, wal malaikatu yashhadun. Allah, Rasulullah, malaikat. 3. Yesus hanya 2, dirinya dan Allah. Yohanes 8 nomor 15 sampai nomor selanjutnya. Demikian. Oke. Terus masalah ini bang tentang Jibril. Ya, sebentar, Mikael, sebentar bang. Dari tadi kan abang kan sudah sepertinya udah banyak bertanya ya. Izin Gurunda sedikit Gurunda ya. Boleh. Ambulans lagi enggak kan? Enggak, belum. Enggak, begini Bang Michael. Ini yang Anda silahkan Anda mau bertanya 9 jam ya, enggak masalah. Cuma satu pertanyaan saya. Setelah dari sekian banyak pertanyaan Anda, cuma satu pertanyaan saya. Apa dasar Anda sampai saat ini masih menuhankan anaknya Maria? Itu aja dulu. Udah enggak Silakan. sih bang? Saya udah enggak percaya lagi tuh. Semenjak adik Coba saya Bapak, itu, coba Anda, saya ingin dengar dari mulut Anda. Saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Coba. ya memang saya sudah enggak percaya Yesus itu Tuhan karena Masya menurut yang Allah. saya baca juga, Subhanallah. Alhamdulillah. Ya itu saya cuman butuh dengar itu aja. Lanjut dulu dah. Baik.
Bang, Dewa boleh menambahkan nggak sedikit Bang dari tadi? Oh iya kata dong, juga iya Bang dong. pengen bicara. Kebetulan saya bikin kopi dulu. Silakan, silakan. Gocap. Pakai masak aku belum deh ya. Iya, pakai rasa kau tahu. Kopi habis lagi, boros betul ini yang di atas minum kopi teman-teman di bawah. Aduh, baru Baik, aja satu teko habis lagi kopi. ini yang tadi sore juga Gurunda Darian yang tadi sore juga di Komal. Baik, siap. Nah inilah yang dikatakan sebagai diskusi ya. Diskusi dengan menggunakan yang namanya hati. Jangan berdiskusi menggunakan pikiran, karena pikiran itu bisa kacau nanti. Makanya ketika kita berdiskusi menggunakan hati, insya Allah kebenaran akan didapati. Kenapa dibilang hati itu sangatlah mahal ya? Karena disitulah Allah menilai kita, bukan dari rupa, bukan dari penampilan, bukan dari hebatnya kita, bukan pula dari seberapa banyak harta yang kita punya. Tetapi hati itulah nanti yang akan menilai kita. Nah di sini Pak Michael sedang berusaha untuk berproses ya, dan insya Allah mudah-mudahan kami doakan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengenai soal mujizat tadi mujizat, sebelum ke mujizat tadi Bang Juma sedikit dari Dewa menambahkan mengenai soal apa yang kita punya Pak Michael selama di dunia. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang kita punya? Bahkan napas kita yang kita tarik, kita keluarkan kembali itu. Kita keluarkan kembali. Ketika orang itu meninggal, apa dia menyimpan napasnya? Tidak. Mengeluarkan napas. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa di sini. Dan tadi yang luar biasa ya, menanyakan mengenai soal mujizat. Mujizat di dalam Al-Quran ya, kita lihat dari angka-angkanya Pak Michael di sini ya. Nah, yang pertama Pak Michael ya, kata dunia disebutkan 115 kali. Kata akhirat disebutkan 115 kali, seimbang di situ. Kata surga dan neraka masing-masing disebut 77 kali. Kata iblis dan kata malaikat disebutkan 88 kali. Kata hidup dan mati di dalam Al-Quran disebutkan 145 kali. Kata pria dan wanita masing-masing disebut 23 kali. Antara 23 ditambah 23 itu sama dengan 46. Itu adalah jumlah dari yang namanya kromosom. Nah, kata bulan, berapa kali disebutkan kata bulan? 12 kali kata bulan disebutkan. Kata hari di dalam Al-Quran disebutkan 365 kali. Begitu banyak ilmu matematika di dalam Al-Quran ya. Dan mengenai soal Isra Miraj itu ya, kalau misalkan kita kaji berdasarkan surah Al-Isra ayat 1 itu disebutkan perjalanan Nabi Muhammad ke mana melakukan Isra Miraj itu disebutkan cuma satu kali. Di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1, antara jarak dengan surah At-Taubah surah 9 ya, surah 9 itu ternyata jaraknya itu 767 ayat. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari Google ya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, kalau kita ke Google Net itu ya, ke Google Map, berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Itu jaraknya 767 km. Apa ini suatu kebetulan? Bukan. Al-Quran bukanlah kebetulan, tapi Al-Quran adalah mujizat. Dan tadi Bang Juma menjelaskan mengenai soal perjalanan Isra Miraj, itu bukanlah Nabi Muhammad berjalan seorang diri. Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Bahkan ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi itu bukan dilakukan sama dia sendiri. Ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, apakah Nabi Musa tahu? Apakah Nabi Musa bisa tanpa seizin Allah? Nggak akan bisa. Begitupun Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj, kalau misalkan andaikan satu pernyataan di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad berjalan seorang diri, saya adalah orang yang pertama yang berani mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi pendusta, Nabi Muhammad adalah Nabi pembohong. Andaikan Nabi Muhammad berjalan seorang diri. Tetapi di situ ayatnya dijelaskan Nabi Muhammad diperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Jadi bukan keinginan Nabi Muhammad, bukan. Tapi itu adalah keinginan Allah. Allah yang memperjalankan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semua mungkin kalau Allah menghendaki. Begitu ya Pak Michael. Tambahan sedikit dari Dewa. Oke. Silakan. Baik. Oke, silakan. Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit.
Atau teman-teman ada sambil menunggu Bang Suma bikin kopi? Ini Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Jangan ini. Oh, Bang Handi kah? 15K. Handi. Nggak apa-apa, mungkin Dewa lagi aja ya. Tadi Oh. soalnya Dewa niatnya cuma sebentar aja. Iya, dibikin Tadi lama mengenai aja. soal- Oh, bikin lama. Seneng yang Iya. lama, nggak seneng yang sebentar. Kopinya dikencangin buat Bang Dewa, kopinya dikencangin. Dibikin lama. Pak Michael tadi mengenai soal pernikahan ya, banyak poin yang Dewa catat di sini ya. Mengenai soal pernikahan baginda Rasulullah dengan Bunda Siti Aisyah gitu ya. Tadi Bang Juma sudah menjelaskan secara gamblang ketika yang namanya terjadi perang itu, Bunda Siti Aisyah itu berusia di atas 15 tahun. Jadi hadis yang kami ambil itu, Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah itu umur 18 tahun. Dan mengenai soal hadis itu, Pak Michael itu harus yang namanya belajar. Iya, Hadis iya, itu betul. ada yang namanya tingkatan, Pak Michael. Dan itu pun tergantung dari jumlah periwayatan. Apabila yang meriwayatkan satu orang, itu namanya goib. Kalau yang meriwayatkan 2 orang, itu namanya ajiz. Kalau yang meriwayatkan 3 orang, itu namanya masyhur. Kalau ada yang meriwayatkan 4 orang, 5 orang, 10 orang, sampai 100 orang, itu bisa dikatakan sebagai mutawatir. Dan mengenai soal lapasnya, apakah lapasnya itu sama atau lapasnya itu berbeda? Andaikan lapasnya itu sama, namanya mutawatir lugji. Andaikan lapasnya berbeda, itu namanya mutawatir maknawi. Kalau dilihat dari sanadnya, apakah sanad hadis itu nyampe atau tidak kepada baginda Nabi Muhammad? Andaikan itu nyampe kepada Nabi Muhammad, itu namanya marfu. Kalau sampai kepada sahabat, itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabi'in, itu namanya makto. Dan mengenai soal kualitas paling tinggi, itu ada dikatakan hadis sahih, hadis hasan, hadis doib, hadis maudu, dan lain sebagainya. Dan mengenai soal pernikahan Bunda Siti Aisyah dengan baginda Rasulullah, itu bisa dikatakan hadisnya sahih, tetapi yang meriwayatkannya ini, dia ternyata umur 80 tahun. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah, yang meriwayatkannya ini tidak menyaksikan pernikahan Nabi Muhammad. Posisi beliau itu adalah cucunya Salma, masih dalam kandungan. Begitu Pak Michael. Tapi itu Ya. dikatakan sebagai sahih. Makanya itulah yang sering digoreng-goreng sama Oten. Nah, ketika mereka menyerang dengan hadis seperti itu, kami pun umat muslim balas menyerang. Bagaimana dengan pernikahan di dalam kekristenan? Apakah ada syarat-syaratnya? Ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan mereka pedang lawan pedang boleh, apem lawan apem boleh. Bahkan pernikahan yang dikatakan mereka benci sama poligami, tetapi ada salah satu jemaat dari Eropa yang melakukan poliandri. Siapa itu? Silakan ketik di Google kalau tidak percaya. Siapa itu Peter dan Paul? Mereka adalah 2 orang suami, istrinya cuma 1. Istrinya adalah Maria Butsky. Mereka melakukan poliandri. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang menikah dengan, mohon maaf ya Pak Michael ya, dengan binatang. Iya, iya. Dengan binatang mereka menikah. Lagi bete, ya kan, sekarang resmi di mana-mana. Kenapa lagi bete itu diresmikan? Karena mereka takut kehilangan domba. Karena banyak para domba yang melakukan protes kepada pihak petinggi gereja sama pendeta sama pastor. Andaikan lagi bete tidak diresmikan, mereka akan keluar dari kekristenan dan mereka tidak akan pernah yang namanya membayar perpuluhan. Demi yang namanya mempertahankan domba, akhirnya gunting pita sudah yang namanya lagi bete. Begitu, Pak Michael. Jadi itulah yang saya kan selama ini juga sering nyimak ya tentang diskusi. Tapi saya gini Bang Dewa, izin sedikit Bang Michael Iya. tentang kan begini, kalau saya lihat Bang Michael ini kan sudah ada keraguan dan bahkan sudah tidak yakin ya dengan Yesus itu sebagai Tuhan. Menurut saya sebenarnya dalam proses belajar itu kan running. Kita kan nggak tahu Bang Dewa ya, teman-temannya. Siapa tahu tidur langsung besok innalillahi, gimana itu barang itu kan? Dan tidak sedikit seperti itu. Jadi begini, Kalau Pak. memang sudah ada kayaknya sudah tinggal klik aja nih sebenarnya Bang Michael ini.
Jadi begini, Iya, iya, kalau iya. Silakan Bang, silakan. kemarin saya itu sudah sempat ketemu salah satu ustadz di Manado itu. Oh, Manado, Masya Allah. Iya, iya. Tapi saya kan mau nyelesain dulu tugas saya, pekerjaan saya, karena kami ini kan keluarga besar kan semuanya Kristen ya Bang. Iya ya, tahu ya Pak ya. Di- Di mana loh? Kalau kita di Manado di Paniki Atas Pak. Oh, Paniki Atas ya. Iya, banyak tuh orang kawan juga itu semua lah itu di sana. Iya, iya. Masya Allah. Iya, iya. Lanjut. Jadi itu. Jadi saya saat ini masih sambil belajar, dengar-dengar diskusi juga dari Bang Juma dan teman-teman. Saya juga mau menyelesaikan pekerjaan saya supaya kan nantinya tidak ada lagi, karena kami ini kan banyak ya. Betul. Masya Allah. Nanti saya nggak mau nanti sebentar nanti Abdul adik Barak. saya dengan saya itu ya dikatakanlah kalau masalah dibuang lah dengan sudah tidak diakui keluarganya, saya juga nggak apa-apa, saya ambil adik saya, tapi Iya, ada ya. banyak lagi problem yang saya mau selesaiin baru saya pastikan saya akan. Betul. Baik, baik. Saya terima alasan seperti itu, ya kan? Bang Jimen Memang juga begitu resiko. kemarin ya, Bang Dewa ya, Bang Jimen ya. Betul. Iya. Resiko menjadi seorang mualaf, ya memang seperti itu. Dewa berapa kali mengatakan ya kepada orang-orang yang beliau di mana beliau sudah menerima Islam, ketika yang namanya di depan, di belakang ada yang menghujat, dicaci, dimaki, kanan, kiri, depan, belakang, semua orang-orang mencaci maki, tengok ke atas. Ada Allah yang selalu sayang sama kita. Sebenarnya tadi Dewa pun ingin menghantam dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Mikael, bagaimana ajaran para nabi itu, semuanya itu, poin inti ajaran para nabi itu cuma dua Pak Michael. Yang pertama itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua sholat. Di dalam Keluaran 40 nomor 32, apabila mereka masuk ke rumah pertemuan dan apabila mereka datang ke mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan. Artinya mereka berwudu di sini. Jadi ketika yang namanya orang itu mau melakukan sholat, mereka berusaha untuk mensucikan diri, bukan membersihkan diri. Karena yang namanya bersih belum tentu suci, tetapi kalau suci itu sudah pasti yang namanya bersih. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42, lalu Ahab pergi makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya bersujud di antara kedua lututnya. Di dalam Nehemia 8 ayat 7, semua para nabi melakukan yang namanya sholat. Karena poin inti ajaran para nabi itu cuma dua. Yang pertama itu adalah mengesahkan Tuhan, dan yang kedua adalah sholat. Begitu Pak Michael. Ya sih. Ya. Ketika baca Bible itu, Alkitab itu banyak ada perbedaan-perbedaan itu yang mulai saya agak. Jadi ketika adik saya juga masuk Islam, dia kasih saya beberapa kali dia kirim ayat-ayat itu tentang Al-Quran. Ayat kontradiksi. Ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Alkitab, ya saya bisa menyimpulkan yang memang betul lah apa yang dikatakan beberapa teman-teman saya, bahwa banyak direvisi itu. Jadi itu dia kan junjungan sebagai utusan. Tidak ada kan ayat juga yang saya baca itu Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan. Itu saja sih. Jadi di situ saya sudah mulai, semenjak itu juga saya sudah mulai tidak percaya lagi. Jadi saya kalau berdoa sekarang ini Bang, ya pada Tuhan yang menciptakan saja sih, begitu. Setuju. Abang, tenang Kalau aja. baca Bible, Anda kalau jadi Muslim, Anda nggak akan kehilangan Yesus, Bang. Justru orang Muslim itu sangat memuliakan Yesus. Santai aja, Bang. Iya. Iya. Dan satu lagi Bang Michael. Kalau keluarga buang, banyakin duit aja Bang, banyakin duit. Pasti Itu. diakuin loh. Benar nggak? Jadi Benar gini, nggak Bang Dewa? Jadi gini, saya kan sama adik saya sudah bertemu, diskusi, berbagi lah gitu tentang bagaimana supaya
ketika nanti ada, kalau masalah sih saya yakin ada, tapi pasti akan ketika sudah lama pasti akan baik-baik juga. Tapi intinya saya sekarang ini mau nyelesain kerjaan saya dulu. Iya, siap. Ngomong-ngomong pasti- sebentar Bang, Bang Michael ini usia berapa? Kenapa Oh, saya usia berapa? sudah 38 tahun Bang. 38 ya. Keluarga sudah ya? Ya, Sebel keluarga. ya sudah berkeluarga. Nah, tepat pilihan Bang. Istri saya juga tuh Iya. awalnya ya marah istri saya, tapi tahu juga kan orang Manado tuh Bang. Iya. Nggak usah takut Paham. Pak Michael. Kalau misalkan sudah menerima yang namanya kebenaran, nggak usah takut. Pak Michael, ketika yang namanya Pak Michael itu diusir di rumah, Pak Michael bisa pindah ke rumah orang lain. Iya. Ketika Saya Pak tahu Michael itu bekerja, diusir di tempat pekerjaan, dipecat, bisa nyari pekerjaan lain. Tapi Iya, kalau iya. sudah mati, di tanah mau kemana? Di situ lu. Betah nggak betah? Udah tidur lu di situ. Jadi gini, ini kan maaf Iya. ya Bang, saya potong. Itu adik saya kan ya masih bebas, masih tanggung jawab saya juga itu walaupun dia masih sekolah. Iya. Jadi sekarang ini saya mau nyelesain pekerjaan sambil belajar, ya, belajar tentang Islam bagaimana. Ketika sudah selesai kan pasti saya pastikan itu, pasti saya meninggalin agama saya yang selama ini saya anut Bang. Abang bisa menjamin, Bang. Abang bisa menjamin kalau abang itu masih hidup. Kita tidak Besok. tahu loh, Bang, ke depannya itu seperti Memang, apa. Bukannya saya seorang juga tidak Mahadewa menjamin. mendoakan, bukan mendakuti, bukan. Bang, kalau misalkan toh mau tobat, jangan dinanti-nanti, Bang. Takut abang keburu mati. Kalau mau Iya. insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti abang terbungkus oleh kain kafan. Mumpung kita masih di atas tanah, siapa tahu besok lusa tanah di Iya. atas kita. Binasa kita nanti, Bang. Memang benar Bang, tapi gini Bang, saat ini kan saya sama istri saya, bahkan istri saya sudah tidur nih. Saya itu maunya biar anak-anak saya itu ya senang lah, bahagia lah, nggak nanti sebentar dia tahu gimana kan ya. Jadi intinya saya pastikan itu secepatnya nanti. Baik. Sudah pernah diomong-omong dengan istri atau bagaimana Bang? Sudah pernah Bang. Sudah pernah. Apa responnya Bang? Ya, awalnya sih marah-marah ya Bang, tapi Iya. lama kelamaan dia mulai bertanya-tanya, ya saya juga bingung. Dia mau tanya Tuhan itu gimana, saya juga bingung menjelasinya karena secara kan sudah tidak masuk logika. Michael Iyalah. sudah Jo. Iya. Michael sudah Jo. Kenapa nggak nadang takut sama pem itu adang? Semuanya laki-laki ngana. Ini yang dibawa aneh ya. Maksud Bang itu Dewa kan jangan maksa. Yang memaksa siapa? Yang maksa. Orang yang ngomong baik-baik. Nggak punya kepentingan, Dewa. Nggak punya kepentingan Iya. mengislamkan dia. Nggak ada. ya ini kan Iya. bukan memaksa ya, abang-abang ini bukan memaksa. Saya tahu itu, saya mengerti. Bang, kalau bisa, kalau abang naik komal gini, istrinya juga ikut. Jadi biar sama-sama dengarkan, gitu bang. Istrinya Maunya gini loh, Pak. Netizen di bawah ini maunya gini, Pak. Kita pada diem aja, jangan ada yang ngomong. Gitu. Gitu ya. Ya udah kita diam semua yuk. Supaya nggak ada yang maksa. Betul. Orang lagi ngobrol biasa kok. Ya, betul kata Bang Ben tadi. Nanti ada waktu kok ajak istri dengar kalau mau Iya. kapan besok atau kapan lagi kan. Aja Iya, waktu iya. Bang. Mumpung masih bernapas, betul kata Bang Dewa Bang. Kalau sudah sudah nggak ada lagi, dikubur itu Iya. aja. Man rabbuka, masa jawabnya Yesus? Aduh, habis kita Bang. Iya, Gitu. memang Apalagi ada anak-anak Bang ya, salah kita memilih jalan, mati semua anak-anak masuk jurang semua Bang. Ditanya lagi mana Biu kah? Paulus, buset dah. Waduh, palu lagi bagian. Gitu Bang. udah 2 malam sih ini saya berpikir ya gimana anak-anak saya, gimana itu. Iya, itulah Bang. Ketika Abang kan supir Bang ya, ketika salah belok jalan masuk semua ke jurang Bang. Ya Nauzubillah min dzalik. makanya saya mau coba besok itu mau jelasin ke istri yang gimana. Iya. Maunya saya itu semuanya lah,
semua istri anak-anak saya itu. Izin bang, biasa dulu saya banyak temen di Manado gitu, mulai dari Malalayang ke bawah itu. Kalau mereka itu mualaf, ada beberapa cara. Mereka mualaf dulu sendiri. Iya. Tadinya itu sering ngumpul-ngumpul. Biasa dong orang kalau malam dang pesta. Tahu Iya, tengana ya. Terus istrinya ngomong, papa kok nggak jarang keluar lagi kan gitu. Iya. Terus dijawab baik-baik, papa udah nggak mau deh kayak gitu, kayaknya dilarang oleh Tuhan deh. Bapak sudah nggak mabok lagi, papa tuh sudah nggak main judi lagi gitu loh. Ya jadi seiring dengan waktu istri nanya kok banyak perubahan. Tapi sebenarnya ya dia punya suami udah mualaf tapi diam-diam, sholat juga diam-diam demi menghormati orang rumah. Tapi perubahannya sangat signifikan. Akhirnya suatu saat terbuka, ini loh Islam yang sebenarnya. Begitu kira-kira Pak Michael. Jadi berbagai cara lah. Tapi saya nggak ngajari Anda loh ya. Kira-kira begitu Bang. Makasih. Lanjut. Siap. Dan ini kalau misalkan toh butuh gini aja, apa mau Dewa kirim buku Dewa? Insya Allah buku Dewa ini apa sih semua menjawab seperti penyaliban, seperti penebusan dosa dan siapa itu Paulus. Bandingkan dengan Islam nanti. Kalau misalkan Gini, mau, Bang Dewa. Michael nanti Dewa kasih. Sebenarnya udah closing itu bang, sudah closing Bible, dia udah nggak yakin gitu loh. Gini Bang Dewa, kalau kirim buku kalau tentang Bible aja, saya udah nggak. Oh baik, kalau seperti itu. Dewa maksudnya gini, Dewa sekalian iklan loh Papa Lopo. Ini kan ada 4.000 mata memandang gitu kan. Iya sekalian iklan, boleh dong. Betul, boleh, iklan boleh, sebentar. Nah, boleh. ya Lupa gua dong. Alhamdulillah, fisabilillah. Ini Dewa bikin satu buku ya. Selama diskusi Dewa, diskusi 5 tahun. Dewa diskusi 5 tahun. Dewa tulis ayat per ayat sedikit demi sedikit. Akhirnya jadilah yang namanya buku. Ini ada 400 halaman. Ini buku ini berisi tentang mengenai soal penyaliban, dosa penebusan dan lain sebagainya. Kalau ada yang tertarik, silakan hubungi Dewa. Ini 400 halaman. Dewa tidak menargetkan harga berapa, ya. Jadilah apologet semuanya, jadilah cerdas semua. Mari kita sama-sama berjuang untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan-pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Kalau misalkan tidak berani ke atas diskusi, minimal ketika kita dihadapkan dengan misionaris, kita bisa melawan mereka. Kalau ada yang tertarik, silakan. Udah Dewa clipping ini, udah siap kirim seperti ini ya, dikirimnya. Alhamdulillah sudah ada 30 orang yang yang memesan. Kalau ada yang tertarik, DM Dewa. Setelah Dewa keluar dari sini, DM-nya semua pasti dibalas sama Dewa ya. Silakan hubungi Dewa. Jadi apologet semuanya ya. Jadi apologet, mari kita sama-sama berjuang membentengi umat muslim dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris ya. Nih bukunya. Silakan baca. Silakan nanti DM ke Dewa kalau ada yang tertarik. Harga Bang Dewa, harga. Kalau banyak harga nanya. Dewa, kalau harga Dewa tidak terserah harga berapa. Yang jelas difotokopi sama Dewa. Minimal berapa, ongkosnya berapa gitu loh. Lanjut. Ya kalau harga sih ini difotokopi jadi clipping seperti ini, anggaplah itu 55.000 deh ya, 55.000. 60 Ongkos lah. kirimnya tanggung sendiri ongkos kirimnya. Cincinnya masih Silakan dipakai. DM Dewa. Cincin. Cincinnya, oh iya Bang. Masih ada ini Bang cincinnya Bang. Masih ada. Lupa dibuka. Bahaya ini. Wah, Cara dimentong ini sere, cara dimentong. Ini Yesus Bang, Yesus versi Indonesia ini, Yesus versi Indonesia. iya. Itu ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun pada saat Nabi Musa itu. Ya kan? Ya lanjut. Iya. Ya silakan ya. Ini DM Dewa bagi yang berminat dengan bukunya. Ya, mudah-mudahan kita di sini sama-sama berjuang ya. Berjuang, ajak umat muslim ke jalan yang benar dan sampaikanlah kepada orang-orang kafir walaupun cuma 1 ayat. Andaikan kita sudah menyampaikan, dia tidak menerima, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Setelah kita sampaikan,
dia tetap masih begitu juga, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Setelah meninggal nanti silahkan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang penting tujuan kita, tugas kita sudah selesai untuk menyampaikan. Ini ular ya, ularnya ini. Baik, itu aja. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi mungkin begitu saya tambah sedikit, Deng, masalah yang sekarang Bang Mikael ini. Sebenarnya sudah beliau udah siap sih sebenarnya, tapi masih ada kendala sedikit. Itu gimana solusinya itu, Bang Suma? Silakan. Iya, jadi kalau orang sudah mengalami posisi seperti saudara Mikael ini, itu goyangan jiwa itu luar biasa itu ya, tekanan batinnya, perang yang terjadi dalam dirinya itu sangat luar biasa. Apatah lagi beliau sudah punya keluarga, sudah punya anak, itu goncangan jiwanya itu disertai dengan rasa sedih, terharu, takutan, dan seterusnya. Karena itu ya kita hanya bisa mendoakan beliau, kiranya kemudian beliau bisa mendatangkan ketenangan pada dirinya. Kemudian ketika sudah sampai pada poin yakin akan Islam, ya saya rasa tidak perlu menunggu istri, tidak perlu menunggu anak untuk benar-benar bersama bersyahadat. Tapi lakukanlah syahadat itu lebih dahulu, nanti insya Allah istri dan anak akan menyusul. Yang penting kita raih kemenangan dulu, kita raih keselamatan dulu. Mengenai istri dan anak-anak itu insya Allah menyusul, dengan kita memperlihatkan bahwa Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu benar. Seperti itu adanya. Jadi direnungkan dulu, dipikirkan dulu kapan waktunya yang tepat untuk bersyahadat. Tidak perlu menunggu istri untuk barengan atau anak untuk barengan. Tugas kita adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Habis itu kita ajak keluarga kita untuk mengikut ajaran yang benar itu. Sekira begitu dari saya. Silakan. Allahu Akbar. Mantap. Masya Allah. Islam itu indah, Islam itu damai. Sampai-sampai kemarin aja ada angin ribut, Bang Juma yang mendamaikan itu. Bang ya, saking pengen damai ya Bang Juma itu. Betul. Angin ribut aja didamaikan sama Bang Juma. Ya, Sekarang dengan jadi antangin. angin sepoi-sepoi. Suruh minum antangin. Iya Bang. Jadi mungkin begitu ya Bang Mikael ya. Artinya tadi saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Zuma sinkron dengan Bang Mahadewa gitu loh. Artinya kalau kita mau menyelamatkan, kita ini ibaratnya lagi hanyut Bang. Ini hanyut ya. Kita harus naik dulu satu baru bisa menyelamatkan yang lain kan gitu. Kira-kira begitu ya Bang Zuma ya. Betul. Iya, gimana kita mau menyelamatkan keluarga ini kalau kita nggak naik dulu gitu loh. Adapun nanti bagaimana caranya, mau nyari tali atau mau nyari apa, itu kan setelah kita selamat. Kira-kira begitu ya Bang Mikael. Iya. Silakan Bang. Memang kalau saya sih sudah yakin kan itu Islam itu agama yang benar, indah. Masya Allah. Subhanallah. Bahkan kemarin malam saya itu dikasih satu ayat apa itu ayat apa ini namanya yang arah ya apa itu Ar-Rahman Ar-Raham. Masya Allah Ar-Rahman. Rahman. Itu semalam saya dengar itu, ya saya nggak tahu artinya. Bacain aja. Bang Juma bacain. Oh iya, mungkin Bang Zuma ini satu dulu. Siapa tahu bisa buat ketenangan jiwa ini Bang. Tolong dengan artinya ya Bang, biar saya paham. Iya. Silakan Bang Juma. Ar-Rahman. 10 ayat aja Bang. Bang, Gimana? Cek di Indonesia dia bos. minta dibacakan Ar-Rahman sampai ini aja, sampai 10 ayat. Oke, baik. Sambil tidur boleh ya? Boleh. Nggak boleh. Awas tumpah kopi Deng, awas tumpah kopi. Cek kerudut. Masya Allah. Ada mesin kopi, dibilang kopinya Bang Zuma hampir tumpah. Baik, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Islam itu adalah agama kasih sayang. Ar-Rahman. Di situ dikatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih. Allamal Quran. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, cakupan daripada Allah Maha Pengasih itu adalah ketika kemudian di antara ciptaannya ada yang tidak menuhankan dirinya, malah beribadah kepada sembahan lain, beribadah kepada selain daripada dirinya. Apakah kemaha pengasihan Allah ini berkurang? Tidak. Allah tetap memberikan, Allah telah tetap kasih kepada makhluknya, meskipun dia ingkar kepadanya. Mau dia menyembahnya maupun tidak menyembahnya, Allah tetap kasih. Makanya kita tidak bisa membedakan mana yang betul, Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau yang noise. Tidak bisa kita bedakan. Kenapa? Karena Allah memberikan semuanya, baik kepada umat Islam yang menyembahnya maupun kepada orang Kristen yang menyembah yang lain. Maka Allah tetap saja Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Quran, Allah yang telah mengajarkan kemudian Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Lalu allamahul bayan, Allah yang kemudian mengajarkan untuk berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini saudara, 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana kemudian matahari ini, tidak tahu bagaimana bulan ini, tapi kemudian dia mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Hari ini disaksikan oleh sains ilmu pengetahuan bahwasanya ternyata betul matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Makanya ada yang disebut hari, ada yang disebut sepekan, ada yang disebut jam, menit, detik. Itu berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan keduanya tunduk kepada Allah.
Jadi apapun di atas muka bumi ini itu berserah diri kepada Allah. Termasuk orang Kristen ini sebenarnya. Mereka itu selalu berserah diri dalam arti kata mengingat akan Tuhan. Tuhan yang diingat sebenarnya itu adalah Allah. Tetapi iblis yang membelokkan kemanusiaannya sebagai fitrah yang didatangkan oleh Allah untuk justru menghilangkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikan oleh Allah dan Allah ciptakan keseimbangan. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu seimbang. Diciptakan oleh siapa? Dialah Allah yang menciptakan segala aspek yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Allah tatagaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, kata Allah. Nah, orang-orang kafir itu cenderung merusak kepada keseimbangan. Kalau orang kafir itu innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka selalu berperang, mereka selalu berjuang di jalan tagut. Mereka selalu kemudian mengikuti hawa nafsu. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, yang irrasional. Sedangkan di Islam Allah mengatakan Allah tatagaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, kata Allah. Saya kira begitu ya. Ya. Sementara silakan teman-teman yang lain ditambahkan. Cakarut di Indonesia, silakan. Taruh dulu coba. Iya, lanjut. Dan ini Pak Michael ya, ketika orang-orang Kristen mengatakan, menggembar-gemborkan mereka ajaran kasih di dalam Islam, sampai-sampai judulnya saja ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Suaranya bagus nggak Bang ya? Tolong Bang, Dewa pengen Halus. ngetes Bang ya. Halus. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bang Dewa, kalau ya. ajaran kasih sih ya dulunya saya percaya, tapi ketika saya pernah ke salah satu daerah di Dumoga itu kan banyak teman-teman saya Kristen dulu kan, itu membunuh tanpa memilih, atau bahkan mereka itu ya tidak memilih, pokoknya apa saja dibunuh. Hantam. Daerah Dumoga itu kan Izin bang, nggak usah ke sana bang, nggak usah bang, nggak Iya, usah ke iya. sana bang. Ya, kita sudah sama-sama tahu. Lanjut bang, yang lain aja, lanjut. Baik, dan ini adalah salah satu ketika kita membaca Al-Quran, ternyata tanpa kita sadari Allah langsung mengajarkan kita untuk berbahasa, untuk berbicara. Makanya ketika umat muslim itu berdiskusi, yang paling pokok utama itu kita harus berdoa dulu, libatkan Allah. Ketika kita melibatkan Allah, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita diskusikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca surah Nabi Musa alaihissalam. Itu, minta dilancarkan lidahnya. Yang konon kami sendiri wallahu alam ya, ada dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu ketika berbicara cadel, tidak bisa bilang R, tidak bisa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada yang berpendapat Nabi Musa itu ketika berbicara gagap. Maka dari itu Nabi Musa itu ketika menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa Robbi sohri sodri, minta dilancarkan lidahnya, minta dilapangkan hatinya. Nah itu, tapi kita tidak tahu ya, wallahu alam bisawab, entah itu yang benar yang mana, apakah gagap ataukah itu cadel, wallahu alam, Dewa sendiri tidak tahu. Dan ketika umat muslim membaca Al-Quran tanpa disadari, ternyata Allah langsung mengajarkan kita untuk berbicara, untuk berbahasa. Nah begitu Pak Michael ya. Benar itu Pak, itu ada di Torah itu. Musa sulit bicara itu ada di Torah itu. Masya Allah. Cuma pendapatnya ada dua di sini Bang Ben. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu cadel, tidak bisa bilang R, dan ada yang mengatakan Nabi Musa itu gagap. Wallahu alam, yang mana yang benar Dewa sendiri tidak tahu. Ya, karena itulah Musa meminta pada Tuhan akhirnya untuk menunjuk saudaranya Harun menjadi nabi, karena Harun itu punya kemampuan untuk berorasi. Itu. Baik. Ya. Ya, Oke. silakan Bang Michael.
Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit Bang, silakan. Oh iya bang. Oh, Iya, iya. makasih bang. Kalau boleh Pak Michael nanti coba nanti pakai skincare aja. Nanti kalau pakai skincare itu berubah nanti wajahnya jadi glowing gitu loh, seperti bercahaya gitu. Nanti pesan sama saya aja nanti skincare-nya bang. Saya nanti antar langsung ke Manado. Orang mau ke Manado dong. Tunggu coba kita ya. Oh, mau ke mana lah? Lewat Makassar lah. Iya. Oh iya. Kapan Bang ke Manado? Nah, nanti kabarin Anda nanti dong. Oh iya iya. Ya di DM aja ya, Michael. Jadi, Ya. Oke. Ya. Tapi pada poinnya sih itu tadi Bang Handi ya. Artinya kan nanti dalam sikap yang kayak teman Bang Handi kemarin itu ya. ya Keluarga nggak tahu tapi dia udah mualaf, tapi sikap yang diubah pelan-pelan gitu kan akhirnya. banyak Kalau saya orang. sih betul. Teman saya di Manado kayak gitu. Jadi intinya gitu loh Pak Michael, kenapa sudah belajar banyak Bible kah? Sudah malas baca Bible lagi atau udah lama nggak ke gereja lagi Pak Michael? Udah lama ke gereja, baru kalau masalah belajar Bible ya saya ya cuma sebagian aja sih, itu tentang ya gimana cara menyembah Tuhan itu aja sih. Itu kan Di bawah saya di bawah juga ada yang kadang kepanasan. Atas nama gua Hira, katanya minta naik, nggak apa-apa, Oh, Dewa turun, sekalian oke, Dewa oke. balas DM. Ya, Jadi di gereja saya aja akan juga. iya baik. Bang ini Bang Dewa, Ya, Dewa saya akan izin beri pamit ya. kipas. Kepada semuanya, Dewa izin pamit. Kebetulan malam Jumat, Dewa sudah makan telur bebek sama kandang-kandangnya ini. Lupa juga ini. Ya. yang dibawa kepanasan Bang. gua Hiro. Bang Dewa, Oh iya, buku. nanti langsung dibalas di DM Dewa, langsung dibalas. Ya, Dewa Iya. izin pamit ya, Papa Lopo, Bang Jum Iya, iya, Jum, Bang. sahabat Darian, Bang Siap, Handi, siapa, Bang? Bang Ini Helel, Darian biasa aja, Bang, Michael, Bang Darian. Erwin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya- Silakan. Bang Handi, lanjut. Saya terusin dulu sama Pak Michael, saya belum selesai. Iya, lanjut Ki. Iya. Pak Michael, kalau menurut Anda itu misalnya ada oknum nih, ada umat Islam ya seperti tadi ada melakukan tindakan kekerasan, merusak begitu. Menurut Anda itu ini oknum atau ajarannya menurut Anda? Apa sudah sampai ke situ pelajarannya, Bang? Kalau saya lihat sih itu orangnya ya. Seperti di Kristen juga kan banyak yang begitu. Kalau ajarannya sih ya, saya menurut saya itu baik. Ya, semua nggak mungkin lah dia dari Al-Quran atau dari apapun itu menurut saya oknum lah. Jadi Anda nggak setuju ya? Kalau sebagian mereka ini memframing bahkan melalui media mainstream begitu, oknum Islam yang melakukan justru dinisbahkan kepada wah itu ajaran Islam kayak gitu tuh. Sedikit ada insiden seperti Poso, Ambon apa, wah itu Islam begitu tuh gitu ya. Oh enggak. Itu sedang di gereja aja Bang Andi. Itu sering pendeta jelasin ketika saya bertanya Pak Pendeta. Itu katanya gini Islam, tapi akal saya itu tidak menerima ya kan. Oh Buktinya kan di gereja pendeta juga mengatakan bahwa Islam cerminannya begitu. ya ketika sesudah ibadah ya saya akan bertanya kan melalui. Mm-mm. Tapi saya nggak percaya karena saya lihat kan faktanya kan beda ya. Wah sayangnya Anda nggak kasih data bagaimana dengan data di Bible Pak Pendeta, ulangan misalnya. Iya. Ya bagaimana Belanda datang ke Indonesia pakai apa itu? Apabila kamu masuk satu tempat begitu, kalau dia mau bersahabat, dia mau menerima kamu ya dijadiin budak kerja rodi. Kalau melawan gitu dikepung terus dihabisin semua gitu loh. Itu kan memang kalau di Bible ajarannya ada Bang. Kalau di Islam coba di Al-Quran coba Anda cari di mana ada di mana ada. Ini kenapa dinaikin sih kayak gini Bang? Siapa yang naikin ini? Aduh. Turunin dulu Darian. Namanya aja provokatif itu. Turunin Darian. Iya. Saya nggak tahu nih siapa yang naikin. Tolong. izin Namanya aja moderator. provokatif. Jadi Ya, kalau ada satu orang pun bisa
membuka Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu ajarannya ada untuk invasi gitu, ya boleh lah. Tapi kalau di Bible Anda bongkar dong. Sayangnya nggak kasih tahu berbalas pantun sama pendetanya. Iya, saya pernah bertanya, kasih tahu sama pendeta itu kan saya pernah baca, saya lupa ayatnya di mana, yang mana bunuhlah apa, jika memang apa itu ayatnya saya sudah lupa. Tapi kan ada ayat itu seperti itu. Kalau mereka Ada Bang di Ulangan 20 Bang ada. Ulangan berapa itu Bang? Ada Ulangan 13 dari ayat 13 sampai 18 ada. Iya. Nah itu ya yang saya pernah baca dulu itu, dan saya Bahkan anak-anak yang sedang menyusui juga dihabisi Bang, tapi yang disisain tuh perempuan, Iya. anak gadis-gadis gitu loh. Tapi itu kata pendeta ya, waktu saya tanya itu kata pendeta, oh itu tidak, itu di Muslim aja. Tapi saya kan bacanya di Alkitab ya kan Bang. Bible. Iya. Oh, Lu nggak apa-apa lah. nah iya. Saya kan bacanya di Bible ya. Kok pendeta katakan sama saya itu di Al-Quran. Jadi saya kan, ini Kayak kan bisa pendeta ini kayak bisa baca Al-Quran aja. Dia bisa mengerti Al-Quran secara negatif thinking, tapi dia nggak mau membaca Bible-nya secara positif. Ya inilah yang dimaksud, demi perpuluhan gitu ya, demi perpuluhan gitu. Gajah di depan mata mereka, gajah ngamuk di dalam gereja gitu. Dia nggak berasa, tapi dia bisa tahu kalau ada semut berantem di seberang lautan. Inilah yang dimaksud Bang, yang diajarkan demi perpuluhan, demi nama tenar. Jadi mereka ini semua sebagian ya membodoh-bodohi jemaat, karena jemaat nggak ada yang mau kritis. Untunglah ya ada Pak Michael, orang-orang kritis kayak gini. Itu Bang yang terjadi Bang. makanya sih saya kan disekolahkan sampai sekarang ini kan, sampai dewasa, sampai punya anak itu kan mempunyai akal ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi saya ketika mendengar itu ya saya kaji dulu. Ternyata yang disampaikan Pak Pendeta itu ya tidak sesuai. Halo Bang Andi. Pernah nggak Pak Michael nanya-nanya Pak Pendeta bahwa itu kok kita menuhankan anak orang sih gitu loh? 2021 itu saya pernah bertanya sama salah satu pendeta di Bola Mongondo. Ya, tahu kan Bola Mongondo Bang? Tahu. Ya. Itu katanya apa itu? Tapi bukan Pendeta Michael Kumendong Kang, bukan? Ya ini kan saya. Oh iya, sorry. Ya terus. Nah, itu katanya awalnya sih saya juga percaya ya, waktu itu saya percaya bahwa Allah itu Yesus, Allah itu Yesus ya. Sesuai penjelasan pendeta seperti itu sih. Nah, Dari mana ceritanya manusia adalah Allah gitu loh. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un gitu loh. Inilah juga Bible ini Bang suka memakai istilah-istilah Islam disalahgunakan gitu loh. Jadi apa ya? Bible ini disampaikan secara serigala berbulu domba, dibungkus istilah keislaman tapi disalahkan. Nah, Gitu loh. sebabnya Bang Handi, waktu saya ketemu dengan salah satu dia bukan juga dikatakan pendeta, tapi dia paham tentang agama Kristen, tentang isi Bible dari Inggris. Itu tidak ada kata Allah, tidak ada kata, itu menurut penjelasannya. Makanya saya mulai berpikir dari situ Bang, tahun 2021 itu berpikir. Ya penjajah Belanda yang membawa Bible ini dari luar negeri gitu masuk ke Republik ini diterjemahkan ke bahasa Melayu karena daerah jajahannya adalah mayoritas Islam, ya terpaksa sampulnya dirubah menjadi Alkitab. Tadinya yang dibawa adalah Bible atau Biblos. Isi-isinya yang Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul, Logos diganti menjadi Firman. Semua berbau Islam. Agar apa? Agar mudah untuk tipu-tipu. Termasuk Anda kan berapa tahun Anda tertipu bro? Berapa tahun? Udah, saya kan sekarang 38 tahun, tapi 38 tahun tertipu Bapak Lopo. Bayangkan. itu kan Bang Andi dari orang tua ya, dari nenek moyang saya. Jadi saya juga
andaikan dari awal saya sudah mengerti kan ya. Tapi kan Bang Handi tahu kan di Manado sini gimana agama Kristen itu kan mayoritas. Dan saya dulu dari SD sampai SMA itu kan jauh dari pergaulan Muslim, tidak pernah berteman dengan Muslim. Jadi saya nggak tahu tuh yang saya dapat itu ya memang yang keras-keras lah tentang Islam. Waktu sekolah mingguan pernah nggak sih diajarin original teos, logos, apostolos? Pernah nggak diajarin kayak gitu-gitu? Nggak pernah Bang. Ya kagak lah, bingung lu nanti anak kecil diajarin teos, mana ngerti? Bingung dia apa lagi nih gitu loh, kok Yunani? Nggak ada di ajaran di ajaran seperti itu. Yang paling ya diganti nama lah. Ya diganti nama, dibungkus keislaman dikit. Iya betul. Itu Bang. Coba kalau diajarkan secara terbuka, tanpa dia beri embel-embel keislaman atau keyahudian, tampil apa adanya seperti Yunani atau King James Version lah yang berbahasa Inggris itu loh, sebagaimana adanya, nggak ada istilah Islam di situ. Ya apa anak kecil mau menerima itu? Nggak bisa. Jadi anak kecil itu didoktrin dengan gaya-gaya berbau Islam, tapi dipelesetkan. Akhirnya Anda ketipu selama 38 tahun gitu. Oke Bang Andi. Ini Iya, lanjut. Mungkin ada tamu yang satu ini mungkin agak lain juga nih. Kita sapa dulu Bang Ivan Lenders. Selamat pagi. Dini hari. Bang Ivan Lenders. Halo, pagi. Iya, pagi. Silakan Abang. Bang Ivan nih Kristen apa Katolik Bang? Saya itu apa? Suaranya Bang, suaranya agak kencang dikit Bang. Kegedean malah gue denger. Oh, Cilin iya. dikit. Silakan Bang. Iya, silakan Bang. Kayaknya salah masuk grup nih. Ya? Ke sini sih. Iya, di sini room kebenaran Bang, bukan pembenaran. Silakan. Tadi kliknya tuh room ini apa, inspirasi apa tadi, kehidupan. Kok masuk ke sini ya, bingung. Iya, podoai Bang, podoai. Jadi room kami dengan room teman-teman itu semua adalah room inspirasi. Inspirasi Ya, tentang soalnya di Islam room itu lebih inspirasi realistis. Itu ada si Pak Paneha itu loh. Kemarin saya sempat. Semua orang Muslim itu inspirasi untuk berhenti menuhankan anak orang. Itu intinya Bang. Iya, itu poinnya di situ Bang. Itu poinnya di situ. Karena yang keluar dari kandungan seorang ibu, dirawat dari kecil, bayi disusui, dirawat, itu bukan Tuhan. Itu yang kita mau ajarkan kepada orang-orang. Iya. Bang Ivan ini asli mana Bang? Saya Manado. enggak, saya ada turunan di Sumatera Utara, cuman udah lama Oh. tinggal di Jakarta. Oh gitu. Silakan Bang, apa yang mau ditanggapi sedikit? Itu dia, saya nggak ngikutin yang ini, saya ngikutin tadi yang ke inspirasi. Kenapa? Oke. Kok bisa masuk ke sini? Oh iya. Ya Apa-apa, sedikit kalau mau Gurunda Bang Handi izin sedikit ya Bang Palopo buat mencairkan suasana. Mangga. Iya, buat mencairkan suasana. Ya, mungkin Oten di bawah banyak yang panas ya. Jadi saya menyediakan AC 50 PK ya. Saya harap Anda sudah bisa terasa dingin dengan kehadiran AC yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Dilanjut Gurunda Bang Handi. Oke, silakan Bang Andi. Tapi memang minggu-minggu ini kok banyak teman-teman Kristen ya, yang saya beberapa kali komal ya Bang Handi ya, agak mulai calling down gitu loh, agak mulai soft gitu kan. Ketika kita membuka-buka Bible yang mereka ternyata notabene nggak pernah baca kan, kirain kita menghujat, ternyata memang ada ya kan. Contoh, saya bawa dalil ini loh Bang Handi. Aku datang bukan membawa damai kata Yesus kepada mereka kan, tetapi membawa pedang. Lah dikirain saya menghujat. Ternyata dalilnya ada kan gitu. Oh, barulah kita agak soft berdialog. Itu gimana? Gini loh. Seperti itu Bang. Lanjut. Hal-hal yang kayak begini kan, saya kan tadi udah bicara sama Michael bahwa mulai dari sekolah mingguan itu sampai SMP SMA itu anak-anak itu tidak dibiarkan memegang Bible secara sembarangan. Nantilah kalau sudah agak-agak dewasa ya baru
Itu pun tidak boleh dibaca di gereja sembarang tempat. Mana ada di gereja? Tanya Pak Michael. Membaca Amsal misalnya, membaca Kidung Agung misalnya, kagak. Yang dibaca itu kasihilah musuhmu, mari kita bersuka cita, Tuhan tidak berubah, Tuhan Yesus memberkati. Paling itu tiap hari gitu loh. Tuhan Nah, tidak perkasa. Ya. giliran kita memberikan yang asing buat mereka, ya dikira kita menghujat, padahal datanya ada. Itu kira-kira Bang. Iya, makanya kemarin juga seperti itu Bang. Terus ada lagi satu, jika seseorang ini nih kaget juga nih teman Kristen kan. Saya bawa dalil gini, yang kira-kira saya lupa juga, tapi beginilah kira-kira bunyinya. Jika seseorang datang kepadamu, lalu orang itu tidak membawa ajaran, ya kan, janganlah engkau memasukkan dia ke dalam rumah. Salah. 2 Yohanes 1:10-11. Apabila ada orang datang ke rumahmu, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Apabila kamu memberi salam kepadanya, kamu akan mendapat upah atas yang kau perbuat, mendapat upah atas perbuatanmu itu gitu loh. Itu kirain saya menghujat Bang. Saya buka datanya. Udah. Perbuatan upah perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Pak Michael, itu bukan seagama Kristen begitu, Anda nggak boleh menerima tamu. Tapi kalau terpaksa memberi salam menerimanya dia, itu upah perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat itu menerima orang yang berlainan agama. Betul. Gitu. Biar kita nggak framing barangkali ya Bang Handi ya, Bang Darian ya, bisa dibukain datanya Bang. Tadi di berapa tadi deh? 2 Yohanes 1:10-11. 2 Yohanes 1:10 Pak Pendeta Darian. 2 Yohanes 1:10 Bang. Ya, 10 dan 11. Betul ya. Biar kita nggak dikirain ngade-ngade ya. 2 Yohanes 1 10 ayat data nomor 10 sampai 11. ya. Ya, jadi begitu ya Bang Handi. Kemarin saya nih ngobrolin ayat ini. Kirain saya menghujat. Loh enggak, saya bilang. Buka aja. Iya. Ini ya teman-teman ya, nanti bisa di screenshot ya atau gimana ya. Jadi kita nggak framing ya. Kalau Islam nggak gitu, hablum minannas. Perbaiki hubunganmu sesama manusia dia. Itu ya, bisa dibacakan Bang Darian biar lu ini ya. Bisa. Silakan. 2 Yohanes 1 10 sampai 11 kok jadi nomor begini? 10. Ya 10 ya betul. Ya itu benar. Tepatnya ini Ya. Oke, benar. kalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saya ulang lagi ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Iya kan? Nah, ini makanya kemarin kaget juga itu teman Kristen siapa tuh. Kok ada? Iya ada, saya bilang. Itu gimana memanai ayat ini Bang Andi? Ini kan letter secara gamblang ini dijelaskan, kan nggak perlu ditafsir lagi Bang. Silakan Bang. Ya paling pendeta mengatakan itu bukan arti sebenarnya. Apa sih? Apa namanya istilahnya? Sering pakai Alegoris. Iya alegoris. Iya. Jadi begitu Pak Ivan. Tapi saya yakin Pak Ivan ini orang baik gitu ya. Saya yakin Abang mau naik ke room saya ini dengan bahasa yang santun. Saya yakin Anda juga salah satu orang yang boleh saya katakan orang yang baik gitu. Mudah-mudahan bisa dijama oleh roh kebenaran. Nah gitu kira-kira Pak Ivan. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanggapi gitu Bang. Karena tadi Abang kan sudah di room Bang Inspirasi, sama aja dengan saya itu Bang. Silakan Bang, apa yang Anda mau utarakan? Silakan. Ya, terima kasih buat Pak Palopo. Seperti saya bilang Gede banget suaranya ya. Ya agak kencang sedikit Bang. Sinyal saya mungkin kurang bagus ini. Iya, beliau ini lagi mencari kebenaran Saya juga pindah Bang dulu Andi. kali ya. Mudah-mudahan lah ya. Bareng sama Pak Mikael lah. Silakan Pak Ivan. Sebenarnya tuh saya masuk room ini tuh sebenarnya baru ya. Karena kan di sini juga saya kaget juga nih. Saya di sini ada Bang Zuma ya. Iya. Ada lagi Pak Handi Selebes ini.
ya kan. Emang saya pada saat buka YouTube itu emang selalu berseliweran juga nih, kadang masuk gara-gara juga karena teman saya juga sih yang ngasih Siap. pernah dengerin kan. Kayak ini apa sih Bang Zuma ini nih, awalnya saya anggap nih orang anjing nih, orang saya bilang gitu. Waduh, Anjingnya mantap, apa? mantap. Waktu itu ya saya disclaimer dulu ya, saya bukan yang mau ini, bukan ya, tapi awal Nggak saya apa-apa. denger Ini tuh, kejujuran, Bang, ini orang- kejujuran, betul. ini orang sok Saya tahu support. amat sih gitu sama kitab-kitab kita gitu, kitab-kitab saya pribadi lah gitu ya. Ya kan, sampai dia harus bilang itu kita pemakan babi lah, pemakan anjing lah, kan gitu kan. Tapi based on itu tuh saya telusuri memang ternyata emang di ayat di kitab kami itu memang ada gitu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Gitu. Awalnya memang saya kesel awal, tapi saya terusin saya jadi suka gitu loh. Jadi saya agak apa ya? Agak melek sedikit lah ya. Melek sedikit gitu loh. Karena banyak hal juga dulu sih waktu saya masih bujangan ya, banyak hal-hal tuh yang saya tanyakan sama Bapak pendeta Pendeta? gitu, cuman kan nggak pernah dapat jawaban yang bagus lah gitu ya. Siap. Hanya dengan bilang udah kamu ganti pertanyaan lain, misalkan imani saja gitu kan, tuh ya. Nah itu, nah awalnya gitu buat apa yang namanya saya juga kayak mimpi juga nih, ini saya masuk ke room yang ada namanya Bang Zuma, ini Bang Zuma beneran atau Bang Zuma bohongan ini? Masya Allah. Karena Ya, saya ya. pernah masuk ke room Bang Zuma itu ada, ternyata mereka Kristen semua gitu, sama juga bohong gitu, karena emang perbedaan Iya. mungkin ya, bukan perbedaan sebenarnya. Saya kan mengimani tuh Yesus itu utusan. Ya kan? Oh. Saya waktu itu pada saat masuk room itu ada namanya Handi Selebes, Zuma, La ilaha illallah gitu kan, ada bahasa Arabnya. Ternyata itu bukan Zuma yang asli gitu. Ternyata saya malah di bawah, malah saya berantem di situ mengenai iman kami dan mereka yang berbeda gitu kan. Karena saya juga kan, karena mereka nggak bisa ngasih jawaban. Kalau misalkan Yesus itu Tuhan yang kita sembah gitu kan, gitu. Sampai saya dibilang Kristen sesat lah atau apalah. Sebentar, Bang Ivan. Sebelum lanjut, saya langsung ke poinnya aja. Abang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Utusan Tuhan, Mm-mm. bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, lanjut Bang. Oke, Masya Allah, lanjut. Emang itu di doktrin saya dulu waktu saya masih kecil ya, emang rada aneh juga ya, Bang. Kalau agama kita ini emang rada aneh, karena pengalaman pribadi saya juga selama saya hidup tuh Tuhan itu namanya berubah-berubah. Dari awal saya kenal YHWH ya kan, berubah ke Bapa di surga, berubah lagi menjadi Allah, ada lagi namanya karena Yesus gitu kan. Saya bingung di situ sebenarnya gitu. Cuma kan Belum lagi Adonai, Elohim, Ya, belum lagi Adonai, Elohim, macam-macam lah namanya. kan bahasa-bahasa Ibrani itu kan ya. Iya, betul. Ya. Dan banyak juga pertanyaan saya dulu waktu saya agak kritis sedikit tuh ke Bapak Pendeta lah gitu kan. Ternyata memang jawabannya belum ada. Dan ini tadi seperti tadi yang ditampilkan ayat tadi ya. Saya sempat ngikutin tuh ayat bukan saya cuma ngikutin aja sih di Komal ini ya, Komal Bang Zuma dan kawan-kawan gitu ya. Kita juga ada ayat porno gitu kan, yang dibilang banyak. porno gitu kan. Iya. Dan itu kita baru tahunya memang saat ini emang sih kami sadarin memang kami tuh nggak bisa sebenarnya kalau buat menghafal satu buku itu, emang kami memang banyak juga gitu kan. Makanya saya sampai catat semua ini ada ternyata ada ayat itu di misalkan bentar ya, di SQL 2320, terusnya di yang di Samuel 11:24, ternyata emang ada ayatnya, ternyata Banyak Bang ya, betul. di Bang Juma itu bener, emang ayatnya itu emang ada tulis di Alkitab gitu loh, ya kan? Betul. Nah, udah Ya. lagi yang Jadi poinnya sekarang, maaf, Abang sudah berkeluarga? Maaf Bang, sudah berkeluarga ya. Artinya sudah punya buntot lah ya, sudah punya anak Bang ya, betul ya? ya betul. Iya, itu ya hampir sama dengan posisi Bang Michael sekarang Abang ini. Sudah hampir sama Bang ya. Jadi makanya saya tadi coba mengingatkan, izin sedikit Bang Handi ya, Guru saya. Saya selalu berulang-ulang kepada teman-teman saya Kristen yang sudah menjemput kebenarannya, kayak Bang Maryam dan segala macam, banyak lah. Karena begini Bang,
izin kata-kata saya ini berulang-ulang Bang. Ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang. Kalau abang tidak meyakini lagi kehidupan setelah kematian, ya udah amburadul aja kan. Tetapi kalau abang meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang. Yang akhirnya ini loh. Nah abang kan sekarang posisi sekarang abang kan kepala rumah tangga Bang. Ibaratnya abang sebagai driver ya, supir Bang. Ketika abang salah memilih jalan, masuk jurang lah semua penumpang. Nauzubillah min dzalik. Nah ini kami datang untuk menjelaskan, bukan mengajak teman-teman Kristen ataupun di luar daripada agama Islam untuk memeluk Islam, tetapi di dalam ajaran Islam, di luar daripada Islam itu jahanam, neraka jahanam. Ini yang akan kami sampaikan Bang. Selanjutnya terserah Anda. Mungkin bisa dilanjut Bang Andi. Lanjut. Ya, sedikit sebelum ke Berunda Bang Handi ya, untuk kita biar suasananya agak cair lagi ya, semakin malam kayaknya semakin banyak yang mulai agak-agak gimana gitu ya. Jadi saya sebagai moderator ya di Komalnya Bang Palopo yang sangat edukasi ini, kayaknya AC 50 PK tadi tidak mampu ya, jadi saya tambahin lagi kipas cantik dari Mayora ya, khusus untuk oten-oten di bawah ya, khusus untuk oten-oten di bawah yang masih menuhankan anak Maria. Saya siapkan kipas cantik buat Anda ya. Terima kasih. Dilanjut Berunda. Oke, dibantu tap-tapnya teman-teman. Tap-tapnya dibantu. Ini agak goyang ya Komal ya. Dikencengin lagi Bang, dikencengin lagi. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Bang Handi ya. Apa itu Islam? Bagaimana tentang konsep keselamatan ya? Begitu Bang. Kalau di Islam sebentar sebelum saya alihkan dulu ke saudara Bang Ben atau Bang R yang masih monitor. Keselamatan di Islam sangat mudah Bang. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Begitu aja Bang di dalam konsep Islam. Lanjut. Silakan Bang Ivan, ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau untuk konsep mungkin saya rasa semua agama sama ya, pasti jalannya menuju Tuhan gitu kan. Dan saya pribadi saya nggak pernah selama saya ini nggak pernah mau tahu Islam itu bagaimana gitu kan. Islam itu seperti apa atau agama itu seperti apa. Karena saya juga jujur ya, misalkan saya boleh jujur, saya juga agak bingung juga dengan agama sendiri gitu. Ngapain juga saya mikirin agama orang, itu aja dulu dah. Makanya saya fokus di agama saya dulu. Makanya banyak juga pertanyaan yang belum dijawab kepada para pendeta. Dan sempat juga kemarin masuk Komal katanya Kristen itu ajaran yang berat, bilangnya gitu ya kan. Akhirnya saya bantah, sebenarnya bukan Kristen ajaran berat, tapi harusnya para pendeta itu harus jujur. Itu sebenarnya tugas pendeta itu yang berat. Maksudnya gini loh, pendeta itu harus jujur mengungkapkan semua isi Bible ya, Bible. Menarik juga sebenarnya, saya sempat lihat rekaman TikTok gitu kan tentang masalah Alkitab gitu kan ya. Alkitab itu ternyata bahasanya orang Arab atau Al-Quran. Dan emang saya juga dari dulu juga emang saya jarang juga saya nyebut Alkitab. Dari orang tua saya nyebutnya cuman ya itu Injil atau Bible gitu kan. Memang kalau di agama kami gitu memang banyak yang kontradiksi gitu. Kontradiksinya itu karena pertama ayat terjemahan memang suka berubah gitu kan. Kayak misalkan ada ya, aku berdebat dengan ada sesama Kristen tuh yang dibilang, emang Yesus tuh Tuhan dari mana gitu kan, ayatnya di mana, dikasih tahu di Yohanes 13 masalah ya 13 berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas lagi lebih saya cari lagi, ternyata di situ terjemahannya akulah Tuhan, dan Tuhan itu dengan Tuhan beda gitu kan. Masya Allah. Kan memang itu dia saya bilang tadi, kemarin saya bantah itu Kristen itu nggak berat sebenarnya. Yang berat itu adalah tugas para pemuka agama kita yang berat. Mereka tuh harusnya tuh menyampaikan kebenaran walaupun tuh kebenaran, betul. Misalkan tuh ada hal-hal tadi seperti yang ayat, ternyata ada ayat yang melarang ngambil istri orang lah, bikin orang mandi lah gitu. Karena kami waktu di gereja itu memang tidak ada yang dicetuskan para pendeta itu memang cuman juru selamat gitu kan, penebus dosa, itu mulu yang diulang-ulang gitu. Akulah ya pokoknya itu tentang Tuhan Yesus gitulah ya. Makanya tuh pada saat kita tanya lagi, dan mereka pasti jawabannya sudah kau imani aja itu gitu kan. Memang berarti di situ. Dan juga memang Kristen itu beratnya apa ya, masalah di doktrin gitu kan.
Karena kan setahu saya dokter itu udah nggak usah dibantah. Kalau misalkan lu masih mau ikut ajaran Kristen, ikut. Kalau lo nggak mau ya udah, kan gitu. Kita juga kan jadi bingung kan, namanya itu kan jadi kan udah kayak kewajiban dokter itu kan, kita nggak bisa ngebantah gitu kan. Nah itu selama saya hidup seperti itu gitu kan. Jadi memang banyak hal seperti terjemahan khususnya yang kontradiksi. Saya juga baru melek mata, ternyata emang Kristen ini dari apa Yunani lah atau apa. Saya sempat jadi apa, meluangkan waktu sebenarnya tuh agama Kristen gue ini kitab dari mana gitu kan. Sempat apa, oh ternyata dari Yunani. Atau saya tapi tetap di hati tetap ya ini ajaran Tuhan gua gitu loh, ajaran Tuhan saya gitu kan. Betul. Sebentar, saya oke, kita udah dapat poinnya Bang Ivan. Bang Ivan, keraguan itu mulai timbul sudah sejak kapan? Sejak saya udah sekitar 10 tahun yang lalu mungkin. Oh, sudah lama Bang ya. Masya Allah. Iya. Memang kalau dikaji Bible itu Bang, kalau mendalam ya itu. Kalau Abang paham Bible, kalau nggak ateis ya mualaf. Udah itu aja dua. Kalau Abang nggak ateis ya mualaf. Nah, kebanyakan yang masih bertahan di kekristenan ini dia nggak tahu Bible Bang. Dia nggak tahu Bible. Saya yakin nggak tahu Bible dia. Makanya kembali kadang-kadang Bang Handi ini kan paham dia tentang Bible. Teman-teman Islam ini kan memang kami mengkaji Bang. Karena kalau soal keimanan salah memilih bahaya. Wah, bukan saya agak terlahir dari Islam Bang, tapi saya kan bisa memilih ajaran mana yang benar dan yang bisa mengantarkan saya ke kehidupan kekal nanti. Apalagi saya sebagai kepala keluarga, makanya saya kaji Bang. Oh seperti ini. Nah seperti itu. Dilanjut Bang Handi. Ya, monitor Gerunda. Bang Handi. Bang Suma. Kalau Bang Suma udah baring-baring tadi WA saya. Jadi Iya, silakan. tadi dia ngomong sudah baring-baring beliau. Iya. Jadi silakan, apa yang mau ditanya-tanya Bang? Bang Handi sih masih monitor sih. Kita agak jauh dari. Jadi gini, Masih kan? ya, Pak Lopo, saya sebenarnya jadi saya minta maaf ya tadi sebenarnya. Siap, saya Abang. bilang apa? Saya dari awal pas dengar Bang Zuma gitu, Biasa itu. saya bilang itu nih orang anjing nih, orang ajar gitu kan. Ya, bukan Ya, cuma ternyata Bang Zuma. memang. Semuanya Bang, kami di bawah ini, lihat aja typing ini di bawah nih. Dan ternyata jadi saya jadi apa, kalau lagi saya istirahat tuh jadi saya lihat YouTube yang apa, yang dari lensa lah, dari apa tuh, sahabat Bang Juma atau siapa lah itu yang ada Bang Zuma itu. Ternyata memang akhirnya saya banyak buku catatan nih dengan ayat-ayat yang dibilang gitu kan. Ternyata banyak. Banyak. Saya ternyata saya kan hanya tahu tuh ayat-ayat yang bagus-bagus aja, ternyata emang. Iya. Betul. Nah, Iya. saya ada satu pertanyaan sebenarnya nih. Siapa? Sempat juga bilang apa di kemarin tuh tadi siang ya, saya sempat lihat TikTok itu. Yesaya itu ternyata bukan dari kitab Ani atau kitab dari kita ya gitu ya. Bukan, Bener nggak sih? PL. Apa dari apa Yahudi gitu. Jadi Bukan. Jadi Kristen itu Bang, kitabnya itu cuman PB. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Mamaluyo istilahnya kan. Nah, ditambah di garis surat-surat Paulus. Nah, kalau di